Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala alaihi salatu wassalam at-taqwa hahuna. Amma ba'du, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada dan berbahagia, semoga tetap selalu diberikan kesehatan iman dan kesehatan badan. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah, setelah Allah hinakan di hadapan sekutu-sekutunya, Ismail al-Ayyubi akhirnya tetap memenjarakan sang imam Al-Izz ibn Abdissalam yang pada saat itu berada dekat dengan Baitul Maqdis, penjaranya. Ia dipenjara di Filistin, sebuah wilayah yang saat itu ia kuasai bersama sekutu-sekutunya. Hingga akhirnya pada tahun 643 datanglah Najmuddin Ayyub, keponakan daripada Ismail al-Ayyubi, membebaskan Masjidil Aqsa dan Palestina daripada Ismail dan sekutu-sekutunya yang berasal daripada pemimpin-pemimpin salibis, dan sekaligus membebaskan Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam. Atau dalam versi lain, riwayatnya mengatakan setelah Ismail berputus asa daripada membujuk dan melunakkan pendirian daripada sang imam untuk menarik fatwanya, akhirnya ia mengasingkan sang imam. Keluarlah sang imam daripada Damaskus. Beliau berangkat menuju Mesir. Ala kulli hal, sesampainya di Mesir, beliau diagungkan, dimuliakan, bahkan diangkat kembali menjadi qadhi. Begitulah cara Allah mengangkat dan memuliakan orang yang bertakwa. Bahkan ia menjadi imam besar dan mufti daripada Masjid Amr ibn al-As di Mesir, yang penguasanya adalah keponakan daripada Ismail al-Ayyubi, yaitu Najmuddin Ayyub. Dan sudah menjadi sunnatullah sekaligus menjadi darah daging daripada Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam untuk terus menyuarakan kebenaran, mencegah kemungkaran. Pun demikian yang terjadi antara beliau dan penguasa Mesir, Najmuddin, saat melihat kemungkaran yang terjadi di dalam jajaran pemerintahannya. Apa kemungkaran tersebut? Bahwa Najmuddin membeli budak-budak, kemudian diangkat menjadi pejabat-pejabat, bahkan wakilnya, menteri-menteri, komandan-komandan peletonnya, dengan cara membelinya dari uang Baitul Mal kaum muslimin. Na'udzubillah. Beliau pun, yaitu Al-Izz ibn Abdissalam, langsung menyuarakan fatwanya di Masjid Amr ibn al-As dan didengar oleh seluruh masyarakat, dan juga tentunya didengar oleh para pejabat dan menteri-menteri yang tadinya berstatus sebagai budak kini menjadi penguasa. Murkalah mereka, didatangilah sang imam, dibujuk rayulah ia untuk menarik fatwanya. Beliau bersikeras untuk menolaknya. Lalu dilaporkanlah dan diadukan kepada Najmuddin. Dipanggillah beliau, dipaksa juga, bahkan dengan keras, untuk menarik dan mencabut fatwanya. Dan ia mengatakan bahwa urusan ini sang imam tidak boleh ikut campur dengan fatwanya. Dan sang imam tetap menolak untuk menarik fatwanya. Dan melihat fatwanya tidak didengar, beliau pun memutuskan untuk mengundurkan diri, resign daripada jabatannya sebagai qadhi dan mufti. Namun fatwanya tetap tidak dicabut. Dan melihat itu, fatwa tidak dicabut, para menteri dan pejabat ex daripada budak-budak tersebut mendatangi kembali dan memaksa beliau, namun beliau tetap menolak. Hingga akhirnya mereka melancarkan rencana busuk untuk membunuh beliau, dan mereka laksanakan. Dipimpin langsung para pembunuh bayaran tersebut oleh Al-Amir, wakil daripada Najmuddin yang merupakan mantan budak. Dan didatangilah rumah beliau, didobrak pintunya. Terlihatlah Abdul Latif, anak daripada Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam, yang ketakutan kemudian melapor kepada ayahnya. Sang imam keluar dalam kondisi gagah berani menghadapi mereka. Saat bertatap mata antara sang amir dan juga para pembunuh bayarannya, tertunduklah semuanya dalam keadaan lemas, terjatuhlah pedang-pedang mereka, dan tersungkurlah sang amir dan kemudian bertobat dan meminta didoakan kebaikan oleh sang imam. Namun beliau yang sudah terlanjur memundurkan diri tetaplah mengundurkan diri dan berencana keluar dari Mesir.
Dan rupanya pengunduran diri beliau dan niat beliau untuk keluar dari Mesir terdengar oleh masyarakat luas yang amat sangat mencintainya. Keluar pula lah mereka berbondong-bondong, ribuan orang dari kalangan ulamanya, orang-orang saleh, pemuda dan para ibu-ibu bahkan anak-anak, untuk ta'yidan lahu, mendukung beliau dan mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh sang penguasa. Melihat kondisi tersebut, Najmuddin buru-buru menyusul beliau, membujuknya untuk kembali kepada jabatannya sebagai qadhi dan mufti. Beliau mengiyakan namun dengan satu syarat, yaitu apa? Hendaknya Najmuddin menjual kembali budak-budak tersebut atau mantan-mantan budak tersebut, dan kemudian harus dibeli dengan harga tinggi sehingga uang hasil dari penjualannya dikembalikan kepada kaum muslimin di Baitul Mal. Lalu barulah budak tersebut dimerdekakan, baru kemudian mereka boleh menjadi para pejabat atau penguasa yang memerintah orang-orang yang merdeka. Selesailah masalah ini. Lalu selesaikah kemudian pekerjaan al-imam daripada mencegah kemungkaran? Tidak, karena ada satu kemungkaran terakhir yang kita akan ungkapkan di video kali ini, yaitu apa? Suatu hari sang imam diberitahu oleh muridnya bahwa di sebuah tempat, di sebuah warung, ada minuman keras yang diedarkan, yang tentunya bersama dengan itu ada kemungkaran judi dan juga prostitusi, pastinya sebagaimana di zaman kita juga. Mendengar hal tersebut, beliau mengutus murid satunya lagi untuk menegaskan atau meng-cross check kembali. Ternyata memang benar. Bergegaslah beliau dalam keadaan murka karena adanya kemungkaran menuju Najmuddin yang saat itu sedang berpesta pora. Karpet merah digelar, pasukan berjajar menghadap karpet merah untuk menyambut kedatangan Najmuddin yang memakai pakaian kebesarannya. Saat Najmuddin mulai melangkahkan kakinya, terdengar suara lantang yang memanggil namanya tanpa gelar, tanpa sebutan pejabat, tanpa sebutan presiden. Mendengar namanya disebut langsung tanpa menyebutkan gelarnya, murka ia, namun saat menoleh ternyata yang memanggil adalah sang imam. Ia pun berkata, "Ya Sayyidi, ma hadath?" Apa yang terjadi wahai sang imam? Kau memanggilku tanpa gelar. Wahai Ayyub, apa jawabanmu saat di hari kiamat di padang mahsyar Allah akan bertanya kepadamu, alam ubawwika mulka Misra wa halalta al-khumur? Bukankah aku telah mengangkatmu, memberikan amanah kekuasaan kepadamu di Mesir, mengapa kau halalkan mengapa kau halalkan khamr? Awayahdusu dzalika, kata Najmuddin, apakah terjadi hal yang demikian itu? Al-imam, iya, ini saksi-saksinya dari kalangan muridku. Kemudian Najmuddin mengelak. Mungkin saja warung itu sudah ada sejak zaman ayahku, jadi bukan aku yang membuka dan menghalalkannya. Kemudian sang imam berkata dengan lantang, apakah engkau ingin termasuk menjadi bagian orang-orang yang berkata, inna wajadna alaihi aba'ana, ya Allah, kami itu cuma mendapati nenek moyang kami seperti ini lalu kami pun ikut? Tidak. La, wallahi a'udzubillah, kata Najmuddin, tidak, aku tidak demikian wahai imam. Lalu beliau pun, yaitu Najmuddin, menuliskan surat perintah dan dikirim kepada warung tersebut untuk ditutup. Allahu Akbar. Lihatlah teman-teman sekalian, meskipun beliau berada di dalam posisi yang memungkinkan untuk lalai dan cinta dunia, beliau tetap bertakwa dan tetap menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itulah menjadi ciri khas seorang ulama sekaligus ciri khas kita sebagai kaum muslimin. Barakallahu fikum wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.